selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat dalam kehadirannya dalam rangka diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 di lingkungan SMK Negeri 1 Tanah Pinang. Untuk memulai kegiatan kita awali kegiatan kita untuk memancing semangat supaya semua semangat untuk mengikuti kegiatan aksi nyata ini. Mari kita melaksanakan ice breaking bersama-sama. Saya minta dengan hormat Bapak Ibu berdiri di tempatnya masing-masing. Siap. Hey guys, let's do a rock and roll movement. Hey guys, let's do a rock and roll movement. Oke, adapun agenda kegiatan kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan dan perkenalan, yang kedua nanti kita masuk kepada presentasi konsep, yang ketiga kita nanti tanya jawab, kemudian diakhiri dengan refleksi. Nah, kita masuk kepada perkenalan. Perkenalkan, nama saya Mary Priska Brusembiring. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Dairi. Nah, pada kesempatan kali ini saya melakukan aksi nyata yaitu melalui diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Tanah Pinang. Kita, Bapak Ibu guru, berada di dunia pendidikan. Menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya dan kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi kita sebagai guru diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai petani, diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Pendidikan ini adalah sebagai lahan, sawah atau ladang, dan anak-anak adalah sebagai bibit. Nah, jadi dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru itu berperan untuk mempengaruhi tumbuh kembangnya dari bibit tersebut. Kenapa? Kita bayangkan dulu bagaimana seorang petani
bagaimana seorang petani bisa mempengaruhi tumbuh kembang bibit itu sendiri. Sebaik-baiknya bibit yang diberikan kepada petani jika dibuat di ladang yang gersang tanpa diurus baik oleh petani tersebut, maka bibit yang tumbuh itu tidak akan berkualitas nanti hasilnya. Sama halnya, ketika kita terima bibit yang kurang baik pun, ketika tumbuh di ladang yang subur, kemudian diurus oleh tangan dingin Pak Tani, maka bibit itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Demikian juga kita Bapak Ibu Guru. Kita diibaratkan petani, siswa-siswi kita adalah bibit. Artinya ketika bibit itu datang yang berkualitas pun, jika kita tidak menggunakan tangan dingin untuk mendidik siswa tersebut, cara yang tepat untuk mendidik siswa tersebut, maka hasil yang dimunculkan oleh siswa nanti tidak akan optimal. Begitu juga sebaliknya. Jika walaupun bibit yang kita terima, siswa yang kita terima masih belum optimal, tapi kita mampu mendidik dengan tepat, maka siswa yang datang ke sekolah kita ini nanti akan sesuai dengan yang kita harapkan. Salah satu cara kita sebagai guru dalam rangka mendidik anak adalah dengan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi kita sebagai guru, bagaimana cara kita mendidik? Karena pada saat sekarang ini kita tidak hanya cukup mengajar saja. Kita tidak hanya cukup mengajar saja, tapi kita harus mampu mendidik. Nah, siapa Bapak Ibu guru di sini bisa membedakan apa sih beda antara mendidik dengan mengajar? Ada? Apa sih, bagaimana dikatakan seorang guru yang mengajar, bagaimana seorang guru yang mendidik? Menurut Bapak Ibu, ada yang mau mengungkapkan pendapat? Ada? Bapak Sumuru mungkin bisa? Jadi menurut saya mengajar itu memberikan suatu materi yang sudah dibangun atau direncanakan sebelum diajarkan. Tapi kalau mendidik itu kita mengenal karakter masing-masing dari siswa tersebut. Oke, jawaban yang super sekali. Dari ibu-ibu guru ada yang mau mewakili? Apa menurut ibu-ibu guru ini perbedaan antara guru yang mengajar dengan guru yang mendidik? Ada yang mencoba? Ibu Fitri, silakan. Bu Kakro. Kalau menurut saya, mendidik itu fokus kepada karakternya, sedangkan mengajar kepada ilmunya. Oke, jawaban super ibu dan bapak guru hebat. Nah, jadi kalau kita mengajar itu dia cukup mentransfer ilmu yang kita miliki kepada siswa. Jadi apa ilmu yang kita miliki, kita transfer, kita ajarkan ke siswa, itulah seorang guru yang mengajar. Tapi seorang guru yang mendidik tidak cukup hanya mentransfer ilmu yang dimilikinya, tapi seorang guru yang mendidik mampu menuntun siswa tersebut mencapai cita-citanya, sehingga siswa itu akan mencapai apa yang diinginkannya. Sekali lagi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang merdeka itu adalah pendidikan yang mampu membuat siswa merasa nyaman berada di lingkungan sekolah. Artinya kita membantu siswa itu mencapai kebahagiaannya. Karena pada prinsipnya setiap orang itu unik, demikian juga siswa kita. Mereka unik berdasarkan karakter mereka masing-masing. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Disitulah fungsi kita Bapak Ibu Guru, kita menuntun mereka supaya mencapai apa sebenarnya yang diinginkan mereka. Jadi prinsipnya menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu bukan menuntut, tetapi menuntun. Jadi walaupun mirip, dia beda prakteknya, menuntut dan menuntun. Nah, selain kita Bapak Ibu Guru di sekolah ini mentransfer ilmu, membentuk karakter, tanpa kita sadari sebagai guru kita berperan. Kita mempunyai tugas untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah tempat kita bekerja.
Nah, budaya positif di lingkungan sekolah itu mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan sekolah, di mana nilai-nilai tersebut, kebiasaan tersebut berpihak kepada murid, agar murid itu bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, dan penuh dengan rasa hormat. Nah, jadi sekali lagi budaya positif itu adalah apa? Nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan keyakinan-keyakinan yang sudah ada di sekolah kita ini kita buat menjadi keyakinan, kebiasaan, dan nilai-nilai yang berpihak kepada murid. Jadi semua yang kita lakukan adalah kuncinya berpihak kepada murid. Nah, budaya positif itu mencakup beberapa pembahasan. Bisa kita lihat bahwa di dalam budaya positif itu dibahas tentang perubahan paradigma belajar. Ada pergeseran paradigma cara pandang kita terhadap belajar mengajar versi lama kepada belajar mengajar versi terbaru. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol guru. Nah, artinya di dalam budaya positif, dalam menerapkan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang di kelas, seluruh konsep inti budaya positif ini akan kita laksanakan ketika kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Adanya pergeseran pembelajaran dari teacher center kepada student center learning. Selama ini kita berpikiran bahwa guru adalah pemegang kontrol pembelajaran, guru yang mengatur bagaimana pembelajaran itu berlangsung. Siswa itu akan bertindak sebagaimana kemauan guru. Nah, selama ini banyak ilusi yang terjadi pada paradigma lama. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita mungkin masih berpikir bahwa ketika kita jadi guru, kita bisa mengontrol murid kita. Kita bisa menjadikan mereka seperti apa yang kita mau. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, sehingga kita terkadang melegalkan hukuman atau rasa bersalah siswa dengan pembenaran diri kita supaya mereka jera, supaya mereka berubah, supaya ketika mereka merasa bersalah mereka bisa memperbaiki diri. Dan ternyata itu adalah suatu konsep pola pikir yang salah, Bapak Ibu guru. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah pola-pola pemikiran pada paradigma lama. Sedangkan kepada paradigma baru, kita Bapak Ibu guru seperti yang kita katakan di awal tadi, bahwa kita di sini adalah menuntun laku siswa untuk mencapai kebahagiaan siswa tersebut. Nah, jadi kita hilangkan pola lama bahwa siswa itu bisa kita bentuk sesuai dengan apa yang kita mau. Kita lebih hebat dari siswa tersebut. Atau bahkan pola-pola pikir lama yang mengatakan siswa tidak bisa lebih hebat dari gurunya. Justru sekarang adalah guru yang berhasil adalah guru yang berhasil menciptakan siswa yang lebih hebat dari dirinya sendiri. Itulah dia paradigma yang baru. Artinya pembelajaran yang kita buat di kelas adalah harus pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kita bisa melihat perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di sini seperti yang kita bahas tadi, bahwa ada kata-kata semua orang melihat hal yang sama. Jadi ketika ada perbedaan pendapat orang, kita anggap bahwa orang yang berbeda pendapat dengan kita adalah salah. Tapi harus kita pahami bahwa perbedaan pendapat setiap orang itu memiliki tujuan masing-masing. Dan intinya dari ini semua adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dengan pola pikir yang Anda miliki sesuai dengan kebutuhan yang Anda punya. Nah,
Nah, kita buktikan konsep tersebut. Kita buktikan kalimat hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda melalui sebuah praktek di depan ini. Nah, silahkan Bapak Ibu baca terlebih dahulu. Nanti kita mintakan salah satu anak gadis mungkin dengan salah satu anak lajang mempraktekkan konsep cobalah buka. Ini prakteknya adalah praktek cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda tersebut. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan ini adalah B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu, diskusikan kegiatan ini dan cobalah jawab pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Pertanyaan ini akan terjawab setelah kita praktekkan. Jadi coba cari pasangan masing-masing. Yang mana A, yang mana B? Yang A menggenggam sesuatu benda. Bayangkan yang Anda genggam di kepala Anda adalah sesuatu yang sangat berharga untuk diri Anda. Biasanya sesuatu yang kita anggap berharga akan kita pertahankan sedemikian rupa, ya kan? Nah, tapi tergantung bagaimana si B merayu Anda. Makanya nanti kita ambil contoh ke depan. Satu pasangan A dan B. Biasanya yang menggoreng pihak laki-laki. Makanya nanti yang B kita buat yang abang-abangnya, bapak-bapaknya. Silakan. Oke. Ibu sih jangan lupa aja emosi ya. Waktunya 30 detik saja. Karena dia malu dan mungkin ada dan yang cemburu, maka dimintakan perempuan dan perempuan. Oke, cari pasangannya Bu Siti. Siapa A, siapa B? Di tengah aja Bu. Siapa A, siapa B? Sampai Bu Siti. Siapa A? Oh, Ibu Siti yang A. Atau Ibu Sari. Siapa kalian A, siapa B? Yang besar ini. Oh, Ibu Sari penggoda, berarti Ibu Sari yang B. Ibu Siti yang A. Ibu Siti kepalan tangan. Bayangkan di dalam kepalan tangan itu Ibu menyimpan sesuatu yang sangat Ibu butuhkan, yang sangat berharga untuk kehidupan Ibu. Nah, Ibu Sari akan menggoda, bisa menawari uang, memarahi, mengintimidasi, menggelitik pun bisa. Untuk bisa Ibu Siti membuka kepalanya. Waktunya hanya 30 detik saja. Berhasil atau tidak Ibu Sari? Tolong Ibu Ismi lihat timekeeper kita 30 detik. Kasih tahu kalau waktunya sudah berakhir. Oke, silakan. Boleh dikritisi. Langsung tindakan yang nggak pakai kata-kata duluan. Bisa kasih dua. Tidak, tujuh. Mau jadi komisian guys.
Ibu. Oke, silakan 30 menit Ibu Ismi. Kenapa? Tutup mulutnya. Tangannya Bu. Ini cantik loh Bu. Cantik loh. Ini kalau ibu tangan saya kasih emas. Saya kasih emas dari ini, dari mana sini? Tunjukkan dulu barang ini ya. Tunjukkan dulu emasnya. Saya kasih emas Bu. Ini, kalau nggak ini nggak. Buka dulu ini nggak buka lagi Bu. Kalau nggak saya pijit ya. Kalau nggak tangannya ibu nggak kasih. Saya pijit ya Bu. Oke, waktu habis. Tepuk tangan untuk Ibu Sari dan Ibu Siti. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, melalui kegiatan cobalah buka ini, apa yang terjadi? Berhasilkah Ibu Siti? Tidak. Berhasilkah Ibu Sari? Tidak. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung kepada diri kita masing-masing. Artinya Bapak Ibu di sini kita yang bisa mengontrol segala tindakan kita. Kita tidak bisa dikontrol orang lain. Nah, karena Ibu Siti tidak mau membuka kepalan tangannya, apapun yang dilakukan Ibu Antasari maka tidak berhasil. Begitu juga sebaliknya. Apapun rayuan, bahkan tawaran yang diberikan Ibu Siti tidak berhasil membuka kepalan tangan Ibu Antasari. Karena apa? Memang dia tidak mau membuka. Tapi kalau memang dia mengizinkan atau dia menghendaki membukanya tanpa ada tindakan menggelitik pun, maka dia bisa dengan sukarela membukanya. Nah, dari kegiatan ini kita simpulkan bahwa diri kita lah yang memiliki kontrol terhadap perilaku kita. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kita, Bapak Ibu guru, sudah makan sehari-hari kita dengar kata disiplin ini. Yang pasti disiplin ini bukan sebuah makanan. Jadi jangan bayangkan makanan ketika kita berbicara sebuah disiplin. Nah, Bapak Ibu guru, dalam apa yang muncul di benak Bapak Ibu guru ketika saya sebutkan sebuah kata disiplin? Apa sih yang muncul di benak Bapak Ibu guru ketika saya mengatakan kata disiplin? Tepat waktu. Oke, aturan. Lagi. Tepat waktu. Tepat waktu. Lagi. Apakah disiplin selalu berhubungan dengan waktu? Apakah disiplin selalu berhubungan dengan peraturan? Itu yang ada di pikiran kita. Di pikiran kita selama ini, di budaya kita, bahwa kita merasa orang disiplin adalah orang yang bisa melakukan apa yang kita kehendaki. Jadi kita menganggap, oh dia disiplin karena dia melakukan apa yang saya perintahkan. Padahal di sini kita bisa lihat disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum. Bahkan orang menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, artinya Bapak Ibu, disiplin ini berhubungan dengan kesadaran diri, bukan kepatuhan orang lain terhadap kalimat yang kita perintahkan. Kita bahas mengenai kata disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Penghargaan itu bisa berbentuk ancaman ataupun hukuman, reward. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal untuk perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi disiplin positif itu bisa kita buat dalam kalimat singkat bahwa disiplin positif itu adalah kesadaran diri seseorang untuk melakukan nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan. Kalau dalam lingkup siswa kita, apa sih nilai universal itu? Nilai universal yang kita kenal di dunia pendidikan dengan kata profil pelajar Pancasila. Jadi disiplin positif itu siswa kita dikatakan memiliki disiplin positif adalah ketika mereka sadar, ketika mereka merasa sadar bahwa mereka melakukan profil pelajar Pancasila untuk diri mereka sendiri. Jadi disiplin positif siswa itu disiplin bukan ketika dia mendengarkan apa yang kita perintahkan, bukan ketika dia patuh kepada kalimat yang kita suruhkan ke mereka. Tapi siswa itu memiliki disiplin positif ketika mereka mampu melakukan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila yang kita tahu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, lanjut, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, jadi kita Bapak Ibu tambah lagi tugas kita. Tugas kita adalah menuntun supaya siswa itu memiliki kesadaran positif. Artinya kita bertugas menuntun, mengarahkan supaya siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai teori motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang memotivasi diri manusia terkadang sehingga melakukan atau mengerjakan peraturan? Oke, takut hukuman. Lagi? Apalagi Bu Pit? Ada imbalan. Jadi terkadang seseorang bertindak, berperilaku karena ada sesuatu. Apakah sesuatunya takut dimarahi? Jadi cepat-cepat datang menaati peraturan biar nggak terlambat, biar tidak dimarahi. Atau ada yang diharapkan. Ini biasanya anak-anak kita, ya kan? Aku cepat datang ke sekolah, ku sapu kelas, ku sambut wali kelas ke depan pintu. Supaya apa? Supaya Ada nilai plus. dapat nilai plus ujian. Nah, kita lihat di sini. Ada beberapa motivasi seseorang dalam berperilaku. Ada dia untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita, harapan diri sendiri. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan dari 3 motivasi yang di depan, yang mana yang masih sering kita lihat dilakukan atau menjadi motivasi anak didik kita di sekolah ini? Untuk menghindari ketidaknyamanan? Atau kita contohkan masing-masing jurusan. Sekolah kita terdapat 3 jurusan. Dari PBSN dulu, Bapak Kaproknya memimpin jurusannya. Yang Bapak amati di jurusan Bapak, yang mana yang menjadi mayoritas motivasi siswa-siswi di jurusan Bapak? Dalam melakukan aturan lah kita buat di sekolah kita. Yang mana mayoritasnya? Yang pertama itu mereka menaati aturan untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari Bapak Ibu guru, atau memang itu kesadaran mereka untuk menaati aturan itu. Nomor
Nomor 1. Jadi masih banyak anak-anak kita menaati aturan supaya terhindar dari hukuman. Oke, dari jurusan TKJ diwakili oleh Ibu Kepala Labnya. Yang mana yang Ibu lihat? Yang nomor 2. Kalau dari jurusan TKJ yang nomor 2, Bu. Nah, di situ apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oke, jadi ada di situ harapan akan mendapat sesuatu ketika melakukan kegiatan. Nah, jurusan terakhir, jurusan anak-anak baik, akuntansi. Kita mintakan kepada Ibu Elsa. Yang Ibu lihat di jurusan akuntansi, Bu, yang mana yang menjadi mayoritas motivasi siswa-siswi di jurusan Ibu untuk berperilaku? Nomor 3, Bu. Tepuk tangan untuk akuntansi. Jadi 3 jurusan di sekolah kita mewakili 3 teori motivasi perilaku manusia. Kalau TBSM tadi rata-rata yang dilihat oleh Bapak Prof-nya bahwa banyak siswanya menaati aturan karena masih takut akan hukuman, menghindari supaya tidak dihukum. Sehingga masih sering kita dengar, ayo cepat, nanti marah bapak itu, nanti ibu ini yang piket. Nah, artinya mereka masih menghindari hukuman yang dibuat oleh bapak ibu guru. Dari TKJ sudah mulai ke imbalan, ayo piket kita biar dipuji ibu Ismi nanti, gitu kan? Nah, ayo piket kita biar nanti bagus nilai kita dibuat wali kelas kita. Jadi rendah nilai dikasih guru, bisa dibela sama wali kelas. Nah, ada harapannya, ada yang diharapkan. Nah, yang ketiga, jurusan akuntansi, kesadaran akan penghargaan dirinya. Saya tidak terlambat karena saya memang tidak mau terlambat. Saya mau menaati aturan karena kemauan diri saya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Jawabannya setuju atau tidakkah Bapak Ibu guru dengan pertanyaan di depan ini? Yang pertama, setujukah Bapak Ibu guru bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Dan yang kedua, pemberian hukuman dengan hasil positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, silakan Bapak Ibu kita amati, kemudian jawab dengan kata setuju atau tidak setuju disertai dengan alasan. Mengapa Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju? Sekali ini kita mintakan jawaban dari Bapak Ibu guru agama, ya kan? Karena biasanya Bapak guru ibu agama ini yang paling agak-agak menghindari hukuman dan punya cara-cara istimewa untuk meningkatkan kesadaran anak didiknya. Karena setahu saya, sepengamanan saya, Bapak ibu-ibu guru agama ini punya trik-trik. Terakhir kalau Pak Mempan didoakan, dia kan Bu, dalam terakhirnya. Oke, ayo silakan. Oke, kalau menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya ya, belum tentu kalau kita menghukum ini anak ini akan berubah. Kita cari dulu masalahnya. Apa masalahnya? Mungkin entah jajanannya tidak dikasih dari rumah kan, atau putus cinta dia dari sekolah. Kalau menurut saya tanya dulu si anak apa masalahnya yang dihadapinya. Oke, terima kasih. Oke, itu kata memang nggak salah. Kita pilih guru agama. Guru agama punya 1001 cara trik untuk mendisiplinkan siswa tanpa dihukum. Terakhir dengan cara mendoakan, iya kan Bu? Oke, kita mintakan jawaban kepada dari Ibu RS. Mungkin untuk nomor 2 atau 3 Bu. Yang
nomor 2 ya Bu ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, sejauh ini yang saya lihat Bu, kalau disuruh membaca kemungkinan tidak ya Bu, karena bukunya aja bisa tinggal, gimana dengan membaca lagi gitu ya Bu ya. Jujur, keluhan dari hati ya. Kan itu memang fakta yang kita jumpai di dalam kelas kan Bu. Nah, membersihkan halaman ini mungkin lebih baik, karena ketika kita memberikan mereka hukuman dengan membersihkan halaman, mereka ada sedikit kesadarannya untuk kedepannya supaya tidak lagi melakukan kesalahan, sehingga mereka tidak kena hukum lagi. Oke, terima kasih. Nah, yang ketiga ini belum ada yang memberi tanggapan mengenai yang ketiga ini. Biasanya yang saya dengar dan saya lihat di sekolah kita ini itu nggak jadi. Biasanya dulu yang saya dengar adalah guru yang suka memberi hukuman dulu nih ya, dulu nggak di sini, adalah guru matematika. Karena biasanya guru matematika, guru fisika bagi siswa itu adalah guru yang saya yang jawab ya Bu ya. Nah, tapi kita lihat karena Bapak Ibu guru kita di sini sudah memahami arti merdeka belajar, kita lihat bagaimana tanggapan Ibu guru matematika mengenai pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Ibu EP selaku mewakili guru matematika tanggapannya? Menurut saya, Terima kasih. Menurut saya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu bukan untuk seluruh siswa, tapi hanya sebagian siswa. Yang ada itu jika kita memberikan penghargaan pada saat siswa itu mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik dan kita lupa memberikan penghargaan itu, maka dia akan kecewa. Jadi motivasinya itu tidak bagus. Makanya saya bilang motivasi dalam memberikan penghargaan itu juga kurang juga. Saya tidak setuju. Oke, nah jadi dari apa jawaban dan respon dari ibu-ibu guru, ada tadi Bu Agama yang mengatakan bahwa hukuman tidak selamanya mampu mendisiplinkan anak, dan versi guru matematika penghargaan juga tidak selamanya bisa menjadi motivasi anak. Nah, jadi baik hukuman maupun penghargaan tidak selamanya bisa menjadi motivasi anak untuk berbuat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang hukuman tidak pada tempatnya akan menimbulkan dendam, dan penghargaan tidak pada tempatnya akan menimbulkan kekecewaan. Nah, di sini penghargaan itu tidak selamanya efektif, bahkan penghargaan itu bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan penghargaan itu bisa menghukum seseorang. Karena seseorang yang bekerja hanya karena imbalan penghargaan, ketika tidak diberikan imbalan, maka pasti efektivitas, kreativitasnya, hasil dari pekerjaannya akan menurun. Ketika seseorang bekerja karena kata dasar imbalan, maka hasil yang diharapkan akan sesuai dengan imbalan yang diterima. Ketika imbalan yang kita janjikan semakin besar, mungkin dia akan menantang dirinya untuk lebih kreativitas. Tapi di lain waktu, ketika tidak ada imbalan yang kita janjikan, maka kreativitasnya akan hilang. Bahkan bisa merusak hubungan antara si pemberi imbalan biasanya dan orang yang diberi imbalan. Jadi hukuman tidak selamanya mendisiplinkan siswa, penghargaan tidak selamanya menjadi motivasi orang untuk melakukan sesuatu. Nah, kita lihat motivasi intrinsik yang tadi kita bicarakan, bahwa saat seorang anak belajar untuk pertama kalinya menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak
anak tersebut begitu gembira bahwa ia setelah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru, maka dia sudah mempunyai kemampuan bisa membaca. Dan sesungguhnya ketika dia menyadari, oh saya mempunyai sesuatu kemampuan yang baru, oh saya bisa membaca, disitulah sebenarnya penghargaan yang sebenarnya yang muncul dari dirinya sendiri. Kebahagiaan ketika dia menyadari memperoleh sesuatu tanpa diperintah orang lain karena usahanya, itulah sebenarnya motivasi yang muncul dari diri sendiri. Kebanggaan akan diri sendiri terhadap diri kita, itulah sebenarnya motivasi intrinsik yang sangat diharapkan ada pada siswa kita ini. Jadi yang paling bagus ya, ketika siswa kita ini memperoleh suatu materi baru, misalnya di TKJ dia mampu mengerjakan atau menemukan sebuah program baru, maka dia akan bangga terhadap dirinya sendiri. Itu kalau dia sudah memiliki motivasi intrinsik. Tapi kalau motivasi ekstrinsik, ketika dia mendapatkan penghargaan, ketika dia mendapatkan suatu program terbaru, maka dia akan mengharapkan pujian. Nah, ketika tidak dipuji, maka seolah programnya yang didapatkannya tadi menjadi tidak berarti. Itulah karena anak-anak yang dihukum oleh penghargaan. Jadi tidak selamanya penghargaan itu menjadi satu motivasi yang positif kepada anak-anak. Nah, kata hukuman dan konsekuensi terkadang kita samakan. Makanya terkadang kita dengar istilah, oh itu memang hukumanmu, oh itu memang konsekuensi dari perbuatanmu. Nah, sebenarnya apa sih Bapak Ibu beda antara hukuman dan konsekuensi menurut Bapak Ibu guru? Saat kapan itu hukuman atau saat kapan sesuatu yang kita lakukan itu menjadi konsekuensi? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa sih beda antara hukuman dan konsekuensi? Ibu Vera mungkin bisa? Hukuman berbeda dengan konsekuensi kalau menurut saya. Kalau hukuman itu lebih ke fisik. Kita hukum siswa, kamu salah, jadi kita hukum, kita cubit. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu dia sesuatu yang harus terjadi dan disepakati apa yang akan dilakukan atas kesalahannya itu gitu. Jadi dia yang menuntun, dia yang membuat konsekuensi atas kesalahannya. Itu aja sih menurut saya. Oke, jawaban yang super dari Ibu Vera. Nah, jadi di sini Bapak Ibu di depan kita bisa perhatikan apa yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau dia hukuman berarti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itulah makanya muncul jeweran, cubitan atau yang lain-lain. Karena hukuman itu intinya adalah memberikan efek sakit yang akan diingat oleh anak-anak tersebut. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena yang dilakukannya tadi. Nah, kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit, mungkin enggak cuma fisik, tapi hati. Tapi justru ini yang paling berat tanpa kita sadari. Nah, kemudian kalau dia konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sebenarnya di sini yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin kita katakan, kan kalau konsekuensi sama-sama membuat enggak nyaman. Apa sih bedanya tidak nyaman di hukuman dan tidak nyaman di konsekuensi? Kalau dia tidak nyaman di hukuman itu biasanya bersifat lama, bahkan bisa menjadi akar pahit atau dendam lah istilahnya di bahasa anak-anak. Itu namanya ketidaknyamanan dalam waktu lama. Karena kalau ketika dendam sudah ada pada diri anak kita, maka itu sudah sampai ke hatinya. Dan ketika sesuatu yang sampai ke hati biasanya akan mengakar dalam waktu yang lama. Beda dia dengan konsekuensi.
dia nggak nyaman ketika menjalani konsekuensinya itu, tapi dia hanya bersifat sebentar. Nah kemudian kalau dia hukuman, anak membenci kedisiplinan. Ketika seseorang kita hukum karena dia tidak disiplin, maka dia akan membenci aturan itu. Ketika kita menghukum siswa karena dia melanggar aturan, maka justru aturan itu yang dia benci, bukan memperbaiki dirinya supaya dia bisa menaati aturan tersebut. Nah kemudian kalau dia hukuman, dia bersifat paksaan. Kita paksa memang melakukan itu ke siswa. Sedangkan kalau dia konsekuensi, dia stimulus tanggapan, ada respon dari siswa. Nah kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau dia hukuman, sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau dia hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dia konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Saya rasa ini kata kunci yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Karena ketika kita menjadi guru penghukum, selain anak itu bisa dendam kepada kita, rasa bencinya juga ada, maka dia akan menyembunyikan kesalahannya dengan berbagai macam cara. Artinya dia nggak mau memperbaiki kesalahannya, tapi dia akan menyembunyikan contoh kesalahannya. Kita misalnya bisa lihat, terutama kita yang punya anak kecil di rumah. Kalau kita sebagai ibu penghukum, biasanya ketika anak kita berbuat salah, dia akan tiba-tiba sok manis di depan kita. Nah, misalnya contoh kecilnya, ketika dia misalnya menghilangkan benda atau memecahkan piring, maka dia akan mengalihkan perhatian kita untuk menyembunyikan kesalahan yang dibuatnya tersebut, karena dia menghindari hukuman yang akan kita berikan. Tetapi kalau dia konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, di depan ada beberapa tindakan yang biasa atau masih mungkin dilakukan guru. Menurut Bapak Ibu guru yang ada di sini, tindakan yang dilakukan guru ini masuk ke mana? Dari yang kita sudah bahas tadi, apa tadi tipe-tipe hukuman, apa tipe-tipe konsekuensi. Nah, silakan diamati Bapak Ibu guru, kemudian kita kasih tanggapannya. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Atau konsekuensi? Masih 2 jawabannya. Kita lihat yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Jawabannya kita simpan dan kita lihat bersama-sama. Benarkah semua? Benar. Tepuk tangan untuk Bapak Guru hebat. Nah, kita lanjut ke materi yang keempat tentang keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini Bapak Ibu guru, satu yang mau saya harapkan kepada kita sebagai tolak ukur dari kegiatan kita hari ini, saya mengharapkan bahwa kegiatan kita ini tidak hanya berlangsung dan berakhir hari ini, tetapi ada satu
makna positif yang bisa kita ambil dari kegiatan hari ini. Salah satunya kepada Bapak Ibu wali kelas. Nah, saya mengharapkan bahwa setelah kegiatan ini kita Bapak Ibu masing-masing punya keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Jadi hari ini dalam sesi webinar ini di materi keyakinan kelas kita akan membahas bagaimana apa keyakinan kelas. Setelah itu kita akan coba buat simulasi bagaimana sih membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nanti akan kita hubungkan dengan restitusi, karena menurut saya Bapak Ibu berdasarkan pengalaman yang saya alami di kelas saya, bahwa ketika ada keyakinan kelas yang disepakati bersama, keyakinan kelas itu tanpa diucapkan pun akan otomatis menegur ke hati siswa kita. Nah, jadi di sini kita bahas mengenai keyakinan kelas. Apa sih yang membedakan antara keyakinan kelas dengan peraturan? Saya ketika pertama sekali membahas materi keyakinan kelas ini, di pikiran saya muncul seperti ini. Kenapa sih banyak-banyak kali aturannya? Oh, sudah ada peraturan resmi dari sekolah. Kok enggak peraturan itu aja yang diikuti? Atau mungkin dari segi kita posisikan diri kita sebagai siswa, banyak kali aturan ibu ini, aturan sekolah pun nggak tertaati, tambah lagi aturan wali kelas. Nah, tapi setelah saya jalani, saya laksanakan, saya sadari sebenarnya apa manfaat keyakinan kelas. Dan yang saya harapkan dari kegiatan ini, Bapak Ibu guru juga nanti merasakan efek positif yang saya rasakan dari materi keyakinan kelas ini. Nah, apa sih arti peraturan? Dari yang Bapak Ibu tahu selama ini, apa sih peraturan? Persetujuan. Biasanya kalau peraturan itu dari siapa dan ke siapa? Kita buatkan di lingkungan sekolah lah dulu. Biasanya peraturan muncul dari siapa dan ditujukan ke siapa? Dari guru ke siswa. Oke, dari guru ke siswa. Nah, yang kita lihat selama ini peraturan ketika ada yang mendaftar, ini biasa yang PPDB ya, biasanya orang-orang TU. Nah, kepada Pak Arjun, menurut Pak Arjun selaku orang-orang pemegang administrasi di sekolah kita ini, peraturan itu apa sih Pak? Dari mana sumbernya dan kepada siapa aturan itu ditujukan? Coba ulang pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, menurut Bapak selaku penanggung jawab administrasi di sekolah itu, apa sih Pak peraturan itu? Dari mana asalnya dan kepada siapa peraturan itu? Kalau biasanya itu PPDB, aturan itu udah diturunkan dari dinas pendidikan. Peraturan-aturan itu sudah dibuat di aplikasinya. Nanti kita share ke calon didik. Itulah dari kalau bagian administrasinya, Bu. Oke, itu peraturan ya Pak. Iya, Bu. Artinya peraturan itu muncul dari atasan yang harus dilaksanakan oleh bawahan. Iya, Bu. Ya, oke, terima kasih Pak Arjun. Nah, jadi mungkin kita sepakat ya Bapak Ibu tentang apa yang dijelaskan oleh Pak Arjun tadi. Peraturan itu muncul dari orang yang lebih punya kuasa. Saya nggak bilang yang berkuasa, karena ini agak seram kalau di lingkungan sekolah. Saya katakan bahwa biasanya peraturan itu berasal dari orang yang lebih memiliki kuasa atau memiliki jabatan kepada bawahannya untuk dilaksanakan. Nah, jadi tanpa saya bacakan pun ini bisa Bapak Ibu simpulkan apa sih beda peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu, misalnya saya sebagai wali kelas, ini contoh, ini yang saya mau dilakukan oleh siswa saya. Kamu jangan datang terlambat, kamu harus tertib, kamu jangan ribut, kamu harus menaati apa yang saya inginkan.
Walaupun niat dan tujuan saya baik, selama itu keinginan saya tanpa saya diskusikan ke siswa, itu namanya peraturan. Jadi kalau peraturan sesuatu yang diharapkan yang lebih punya jabatan, yang lebih punya kuasa untuk dilakukan oleh orang lain, itu peraturan. Tapi peraturan itu bisa berubah menjadi keyakinan kelas saat ada kesepakatan bersama antara pembuat peraturan tadi dan orang yang melaksanakannya. Jadi kita bisa bilang misalnya di keyakinan kelas ini, intinya kalau di keyakinan kelas ini dia berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Tapi intinya nilai-nilai itu kata kuncinya adalah disepakati bersama. Jadi kalau masih searah itu masih namanya aturan. Tapi ketika dia sudah dengan bersama-sama, kebijakan bersama, kesepakatan bersama, barulah dia kita ambil nilainya. Kesepakatan bersama itu memunculkan nilai universal. Nilai universal yang ada menjadi keyakinan kelas. Jadi dia berurutan. Ada peraturan, ada kesepakatan, dari kesepakatan muncul keyakinan. Keyakinan ini berisi nilai-nilai universal. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa nilai universal itu contoh-contohnya adalah P5, profil pelajar Pancasila. Ada gotong royong, mandiri, dan lain sebagainya. Dia nilai. Jadi kalau keyakinan itu bukan bersifat kalimat-kalimat aturan 1, 2, 3. Dia poin. Jadi bukan kalimat panjang yang berisi kamu harus seperti ini, kamu jangan seperti ini, kamu tidak boleh seperti ini. Itu aturan. Kalau dari segi kami PKN belajar gitu. Larangan dan perintah itu adalah aturan. Tapi ketika dia berbicara keyakinan, dia adalah kesepakatan bersama. Nah, keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak. Pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi dia di sini tidak ada kalimat negatif yang berisi kata jangan, dilarang, nggak boleh. Nah, itu bukan keyakinan namanya. Nah, sedikit saja agar mudah diingat. Artinya kalau keyakinan itu nggak usah panjang-panjang. Bukan panjangnya menentukan kualitasnya, tapi intinya menentukan kualitasnya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kalau dia peraturan itu banyak. Contohnya di depan ini. Kembalikan barang ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah tepat jam 7. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Dilarang merokok. Ini adalah peraturan. Nah, kita coba ubah. Peraturan ini menjadi kalimat positif. Ketika saya minta Ibu Antasari untuk mengubah peraturan ini menjadi kalimat positif, yang mana ini yang bisa kita ubah dari peraturan ke kalimat positif, Bu? Intinya kalau dia kalimat positif tidak mengandung kata nggak boleh, jangan, dilarang. Nah, kira-kira yang mana, Bu, yang bisa kita ubah jadi kalimat positif? Kembalikan barang ke tempatnya. Poin yang nomor 2, dilarang mengganggu orang lain, itu bisa diubah menjadi kalimat menjaga kenyamanan kelas. Oke, menjaga kenyamanan kelas itu kalimat positifnya ya. Lagi ada lagi, Bu, yang bisa kita ubah? Yang poin yang ke-7, dilarang merokok. Merokok dapat merusak kesehatan. Oke, ada masukan dari Bapak Ibu guru yang lain? Ubahlah peraturan, kayak ujian semester kita ya. Ubahlah peraturan di bawah ini menjadi kalimat positif. Nah, ini biasanya soal ujian di bahasa Indonesia. Kebetulan nggak ada guru bahasa Indonesianya. Jadi guru IPA kayaknya bisa lah ini menjawab. Ya kan, Bu?
Coba yang mana yang bisa kita ubah jadi kalimat positif? Ini belum keyakinan ya, masih kalimat positifnya. Nomor 6 sepertinya ya Bu, pergantian atau menunggu giliran itu bisa kita ubah ke antri. Oke, menjadi kalimat positifnya antri gitu ya Bu. Oke, ada lagi? Nomor 5, dilarang menggunakan narkoba. Jadi apa kalimat positifnya Bu? Jaga kesehatan. Oke. Nah, jadi kalimat peraturan ini kita sudah ubah menjadi kalimat positif. Nah, dari kalimat positif itulah bisa kita ambil keyakinannya. Poin-poin dari kalimat positif itu kita ambil menjadi sebuah keyakinan. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu guru di slide di depan, peraturan-peraturan tadi kita sudah ubah, walaupun nggak tertulis di situ, tapi sudah kita ubah. Artinya ketika kita nanti membuat yang namanya keyakinan kelas, peraturan yang diajukan oleh siswa kita itu kita ubah dulu ke kalimat positif, baru dari kalimat positif kita ambil kata poin-poin kuncinya yang mengandung kalimat universal menjadi keyakinan kelas. Nah, seperti tadi, kembalikan barang ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, dia menjadi toleransi, menghormati orang lain. Hadir di sekolah tepat jam 7 menjadi disiplin, komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, cinta damai. Biasanya kalau nggak kekerasan, keamanan, aman di situ ya kan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, seperti kata Ibu Even tadi, kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, antri. Kalau kita antri berarti kita menghormati orang lain. Nah, kemudian dilarang merokok. Dengan kita tidak merokok, maka kita akan menjaga kesehatan kita dan menghargai atau menghormati orang lain. Nah, menurut Bapak Ibu guru, kita lihat peraturan di sini. Ini yang tadi, sebagian tidak. Nah, kita lihat langsung aja ke yang belum ada di tadi. Misalnya di sini, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan apa di situ yang ada muncul? Keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Oke, nah kita lihat jawabannya. Benarkah? Benar. Memang hebat-hebat guru SMK ini. Nah, di sini sebelum kita praktekkan bagaimana membuat langkah-langkah keyakinan kelas, kita perhatikan dulu apa saja langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, tanyakan kepada siswa itu. Itulah dia maknanya kesepakatan. Jadi tanyakan dulu kepada siswa kita itu, sebenarnya mereka mau kelas yang bagaimana? Bagaimana sih kelas impian mereka? Bagaimana sih kelas impian mereka? Kemudian ubah ide menjadi kalimat positif. Kemudian kalimat positif yang ada ubah menjadi keyakinan kelas. Kemudian tandanya sudah disepakati, maka ditandatangani. Artinya sudah ditandatangani, sudah akan dijalankan. Di sini saya ingin berbagi praktik baik, bukan memberikan contoh sebenarnya. Karena kalau contoh dibilang, mungkin Bapak Ibu guru pun sudah punya keyakinan kelas yang lebih mungkin hebat, lebih mantap dari yang saya buat. Tapi di sini saya hanya ingin berbagi praktik baik dari keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya.
Oke, sabar sebentar Bapak Ibu Guru. Oke, di sini saya berbagi praktik baik, bukan memberikan contoh, tapi hanya berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu Guru mengenai yang sudah saya lakukan di kelas saya dalam rangka membuat kesepakatan kelas atau keyakinan yang diyakini bersama di dalam kelas saya. Kesepakatan kelas ini fungsinya adalah apa supaya kedepannya kita paham apa yang kita inginkan di kelas ini terjadi. Mau kita bawa kemana kelas ini? Makanya hari ini kita buat aturan-aturan apa saja yang akan kita sepakati sebagai kesepakatan bersama di kelas ini. Sekarang langkah pertamanya untuk membuat keyakinan kelas ini adalah apa yang akan dulu. Di pikiran kamu kelas yang seperti apa yang kamu impikan? Di bayangan kamu, keinginan kamu mau kelas ini seperti apa? Baik dari segi aturan kita bersama, baik dari segi buku yang masuk di sini, dan sesama kamu juga. Atau satu kalimat yang menggambarkan kelas impian kamu. Jadi silakan bayangkan, pikirkan kelas impian kamu, kelas ini seperti apa. Kamu mau kelas 12 PKJ 2 ini menjadi kelas yang seperti apa? Nah, saya akan kasih kertas ini. Silakan tuliskan di situ kelas yang kamu impikan itu seperti apa. Itu di sini. Nanti setelah kamu tulis kita akan pilih di depan, tinggal pilihan kamu, impian kamu kita tuliskan nanti. Jadi kesepakatan bersama, jangan bersepakati selama kamu berada di kelas 12 PKJ. Silakan tulis kelas yang kamu impikan itu seperti apa. Tapi kelas impian kamu jangan menabrak aturan yang ada di bawah. Ayo yang sini ya. Tidak solusi.
depan. Berarti kita ganti menjadi apa kalimat di situ? Mana sisa kertas warna tadi? Kita garis ganti kalimatnya. Berarti kita lihat satu-satu. Kalimat ini ditolong dari kalimat positif, yang artinya tidak lagi kata dilarang atau jangan, tapi yang dilarangkan kalimat yang dilarangkan terjadi. Tapi di sini tadi yang pertama apa? Saling menghargai. Silahkan dari depan pun tidak apa-apa, ditulis langsung detail, kesepakatan bersama. Oke. Nah, saya ingin kelas 12 TKJ 2 yang tidak menjatuhkan teman. Berarti saling menghargai. Masuk ke sini. Kelas yang bersih, tertib, siswa dan guru saling menghargai. Berarti di sini muncul keinginan bertanggung jawab. Tulis bertanggung jawab. Dalam ujian ke depan. Tadi yang diharapkan di sini kalau kita satukan kalimatnya tadi. Saling menghargai, bertanggung jawab, apa lagi? Disiplin. Ada lagi kalimat-kalimat yang muncul sebagai keyakinan. Tulis disiplin. Tulis langsung depan. Damai. Bertanggung jawab, saling menghargai, disiplin, menghargai, tanggung jawab, disiplin. Apa lagi yang masuk di situ? Dari yang saya katakan tadi. Damai. Ada lagi di sini kalimat atau bentuk kebalikan universal keyakinan yang kita temukan dari kelas impian kamu tadi adalah kelas yang saling menghormati dan menghargai, ya kan? Disiplin, bertanggung jawab, damai, saling menolong. 5. Ada lagi? Sudah semua mewakili di situ. Nah sekarang ada yang tidak setuju dengan kalimat keyakinan yang kita temukan ini? Setuju. Dengan biasanya sesuatu kalimat atau kontrak yang sudah setujui itu diapain? Tanda yang kita setuju. Disepakati bersama dulu. Biasanya kalau kontrak disepakati diapain? Di tanda tangan. Buktinya bahwa ini kita sepakati, silakan bukukan tanda tanganmu bahwa kamu memang sepakat aturan ini kita terapkan bersama di kelas. Silakan. Silakan lanjut. Kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Jadi efektif waktu. Apa yang lain depan merupakan kesepakatan bersama. Ini adalah keyakinan, harapan yang kita harapkan terjadi ke depannya di kelas kita. Nah ini tidak berasal dari satu pihak kan? Ini kesepakatan tentang bersama. Jadi sekali lagi kesepakatan yang sudah disepakati bersama di kelas kita yang pertama adalah Oke, inilah dia berbagi praktik baik mengenai kesepakatan kelas atau keyakinan bersama yang disepakati yang saya laksanakan di kelas 12 TKJ 2. Nah, jadi di sini kita akan coba simulasikan di dalam waktu yang singkat. Kita coba buat bagaimana membuat keyakinan bersama di kelas kita. Nah, pertama saya mintakan kepada Bapak Ibu guru di sini buat satu aturan yang ingin disepakati di dalam kelas yang Bapak Ibu guru impikan. Satu peraturan yang Bapak Ibu guru impikan terjadi di kelas Bapak Ibu guru. Nanti peraturannya silakan ditempel di depan, yang sudah siap menulis langsung ditempel di depan, sehingga kita akan lihat peraturan itu kita akan ubah menjadi kalimat positif. Iya, langsung ditempel. Begitu siap dibuat langsung ditempelkan.
Oke, langsung ditempelkan. Mungkin ditempelkan di sebelah kanan Bapak Ibu guru, dan nanti keyakinannya di sebelah kirinya kita bikin. Jadi dibuat di sebelah kanan peraturan kelas yang diinginkan di kelas Bapak Ibu guru masing-masing. Satu warna, oh beda-beda. Bahasa yang lain kita kaki orang. Ayo, Bisa aja. Oke, kita lihat peraturan-peraturan yang sudah disepakati dibuat oleh Bapak Ibu guru. Ada di sini menjaga kebersihan. Nah, langsung kita ambil. Tadi sudah kita bahas bersama bagaimana urutannya. Jadi kita nggak buat langkah per langkah lagi saja secara spesifik. Yang penting nanti setelah kegiatan ini sangat diharapkan Bapak Ibu wali kelas bisa membuat keyakinan kelas masing-masing supaya ada efeknya dari kegiatan kita ini. Nah, kita lihat di sini menjaga kebersihan, saling menghormati, ketentraman ketika guru mengajar, serius, santai, tepat waktu, saling menghargai, siswa yang berdisiplin, bertanggung jawab, serius tapi santai, tidak datang terlambat, disiplin, saling menghargai, kelas yang aktif, rileks dan santai, siswa yang aktif. Nah, seperti kesepakatan kita tadi, peraturan kita ubah menjadi kalimat positif. Kita cari di peraturan yang kita buat, adakah yang perlu kita ubah menjadi kalimat positif? Ada. Tidak datang terlambat. Kita ubah kalimat positifnya menjadi disiplin. Nah, kemudian dari yang saya lihat di sini tidak ada lagi kalimat-kalimat yang perlu diubah ke kalimat positif. Artinya yang ada di sini itu merupakan kalimat positif yang kita ambil nilai universalnya. Nah, kita sepakati bersama. Yang pertama, ketentraman ketika guru mengajar. Ini apa sih keyakinan kelasnya? Apa nilai universalnya di situ? Nyaman, aman. Oke. Keyakinan kelasnya yang pertama adalah kenyamanan, aman. Oke, lanjut. Saling menghormati. Ini saya rasa udah bagian dari poinnya, ya kan? Saling menghormati. Saling menghormati. Menghormati. Nah, menjaga kebersihan. Itu menjaga kebersihan, keyakinannya apa sih yang kita ambil di sini Bapak Ibu? Dengan menjaga keyakinan kelas berarti bertanggung jawab. Kita ambil keyakinannya bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke, kelas yang aktif dan kreatif. Itu apa sih keyakinannya? Biasanya kelas yang aktif dan kreatif gimana? Diri. Kelas yang mandiri. Oke. Nah, karena mengingat waktu juga, jadi begitulah dia cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mendapat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dalam kelas nanti tandanya kita sepakat, maka keyakinan itu kita tanda tangani bersama. Jadi bukan hanya yang menandatangani siswa
siswanya saja, tetapi kita sebagai wali kelas juga ikut menandatangani. Itulah buktinya bahwa keyakinan itu merupakan kesepakatan bersama. Kemudian kita masuk ke materi yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Nah, di depan ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu pasti membutuhkan Setiap manusia itu, kita lanjutkan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Dalam bertahan hidup ini ada dia kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan penguasaan, ini berhubungan dengan harga diri dan kemauan atau keinginan untuk dianggap. Kebebasan dan kesenangan, artinya siapapun manusianya akan memiliki 5 kebutuhan dasar tersebut. Sama halnya dengan anak didik kita di kelas. Artinya setiap pribadi anak didik kita itu mempunyai keinginan untuk menerima kasih sayang. Ada keinginan untuk kebebasan dan kesenangan. Jadi ketika anak didik kita agak-agak kita rasakan kurang perhatian, jangan langsung kita just kau kurang perhatian makanya kayak gini, kau bandel kali, lalak kau main-main. Karena terkadang setiap manusia itu butuh untuk mendapatkan kasih sayang, butuh untuk kebebasan, dan butuh waktu untuk kesenangan. Dan hebatnya kita Bapak Ibu Guru, kita dituntut untuk memberikan kebutuhan yang dibutuhkan anak didik kita dengan mengesampingkan kebutuhan kita sendiri. Jadi artinya bukan kesenangan yang kita lakukan di kelas, tapi apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Nah, di sini ada contoh kebutuhan hidup. Nah, perhatikan Bapak Ibu Guru, kira-kira dari kasus yang di depan ini kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si Agus? Dari kasus yang di depan ini. Kira-kira si Agus ini di mananya ini kebutuhannya yang agak-agak enggak terpenuhi, makanya terjadi kasus di depan ini. Menurut Ibu Ismi, ini kira-kira kebutuhan apa ini Bu yang dibutuhkan si Agus? Oke, dari versi Bu Pena kasih sayang. Lagi? Tidak sarapan, berarti kebutuhan untuk bertahan hidup ya Bu. Oke, lagi kebutuhan apa kira-kira Bapak Ibu Guru? Ada, saper, ya kan? Bertingkah karena ingin diperhatikan. Kasih sayang. Oke. Nah, ada lagi? Ketika kita hubungkan dengan materi disiplin positif, maka kita bisa melihat si Agus ini karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka di situ kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kalau kita lihat dari jawaban Agus, karena ia senang temannya menjadi memperhatikan dia. Berarti jawaban yang tadi kurang perhatian. Berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kasih sayang. Kemudian apabila kita lihat dari jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti di sini adalah yang dibutuhkan kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan, hanya kemampuan yang salah karena menciptakan rasa takut. Kemudian kita lihat dari jawaban, karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya yang sama aja bekalnya setiap hari. Berarti di situ bisa membuat jawaban kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Nah, kemudian yang terakhir ketika
ketika dia menikmati ekspresi takut kawannya terhadap dia, berarti di situ kebutuhan akan kesenangan. Jadi satu kasus dia bisa menunjukkan bahwa seorang anak membutuhkan banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi ini menjadi satu pelajaran bagi kita Bapak Ibu guru, ketika anak-anak kita di kelas berbuat sesuatu tingkah yang menurut versi kita mungkin itu label bandel, maka kita amati dulu kira-kira kebutuhan apanya yang belum terpenuhi di situ sehingga perilakunya menjadi seperti yang kita lihat. Karena mungkin saja dia bertingkah karena kebutuhannya belum terpenuhi. Nah, kita masuk ke materi posisi kontrol. Dengan tingkah laku anak didik kita yang ditunjukkannya, perilaku-perilaku unik yang ditunjukkan anak didik kita yang mungkin terlabeli jadi posisi bandel, kita sebagai guru memiliki posisi kontrol. Nah, posisi kontrol seorang guru bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita amati kolom di depan ini kalimat-kalimat atau tindakan-tindakan seperti apa sehingga posisi kita bisa menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ketika kita berbuat, ketika kita suka menunjuk, menghardik, menyindir, menyakiti, maka kita berada di posisi penghukum. Nah, ketika kita mengatakan kepada siswa, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, maka hasilnya siswa itu akan menjadi siswa yang pemberontak. Nah, ketika kalimat-kalimat ini yang kita keluarkan, tindakan ini yang kita lakukan, maka kita sebagai guru penghukum. Nah, terkadang gini, saya nggak suka menyakiti fisik siswa, tapi tanpa kita sadari kita sudah menjadi guru pembuat rasa bersalah. Contoh, dengan kata-kata lembut kita bilang, ibu kecewa sama kamu. Coba bayangkan perasaan orang tuamu kalau melihat kamu seperti ini. Harusnya kamu tahu, ibu itu lelah loh dengan tingkahmu. Atau mungkin, karena melindungi kamu, karena ulahmu ini, karena ibu akan dimarahi kepala sekolah. Artinya tingkah-tingkah kita itu tanpa kita sadari, kita memunculkan perasaan bersalah di hati siswa itu, sehingga tanpa kita sadari kita berada pada guru pembuat rasa bersalah. Nah, ketika kita posisikan diri kita sebagai teman, misalnya kita bilang, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu nggak mau? Kan ibu udah membantu kamu. Beri amankan nilai ibu nanti. Ibu pun membuat apa yang kau senang. Masa kau nggak mau? Nah, itu kita posisikan diri kita berada pada posisi teman. Sehingga di situ dampaknya pada murid itu menjadi nggak mandiri. Adanya ibu wali kelasku nanti mengamankan segala kesalahanku. Adanya bapak itu sebagai dekingku di kelas ini. Kenapa? Karena kita menempatkan diri sebagai teman. Nah, ketika kita menjadi bapak peraturan, ibu peraturan, artinya ketika siswa membuat salah, langsung kita tanya, apa peraturannya? Peraturan apa yang kau langgar? Di mana letak kesalahanmu? Apa kata sekolah? Apa kata bapak kepala sekolah? Itu artinya kita berada pada posisi pemantau. Kita di situ menegakkan peraturan, maka efeknya adalah menitipkan pada sanksi atau hadiah. Ketika kita menegakkan peraturan, ketika kita menjadi guru peraturan, maka sanksinya adalah ketika siswa melakukan peraturan, kita memberi reward atau hadiah. Ketika siswa melanggar peraturan, kita akan menghukum. Bukan ibu yang menghukum kau ya, tapi peraturan yang mengatakan. Itu bapak peraturan. Ketika kita menjadi guru yang hanya berpatokan kepada peraturan, maka kita menjadi guru pemantau. Kemudian yang terakhir, posisi manajer. Ketika kita menempatkan diri kita sebagai manajer, maka kita akan menggali perbaikan dari siswa itu. Kita akan bertanya, apa yang sudah kita yakini? Kembali ke materi tadi, keyakinan kelas. Makanya saya bilang
keyakinan kelas itu bermanfaat ke semua, karena itu menjadi patokan kita ke siswa. Ketika misalnya kita bilang, nah yang kamu buat ini benarkah? Dan tanya ke siswa, bagaimana caranya memperbaiki. Jadi jangan kita yang mendoktrin, kau harus kayak gini, kau harus kayak gini, tapi buat pertanyaan untuk menggali ide dari siswa itu untuk dia memperbaiki kesalahannya. Nah, ketika kita berada pada posisi itu, kita menjadi seorang guru manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, di mana posisi kita selama ini, Bapak Ibu guru? Membuat merasa bersalah. Ada yang membuat merasa bersalah. Ada teman. Ada lagi penghukum. Oke, jadi masih beragam-ragam ya kan? Jadi masih beragam-ragam posisi kita. Melalui kita pahami materi hari ini, mari kita Bapak Ibu menjadi guru berposisi manajer. Artinya kita mengarahkan siswa itu menemukan solusi atau perbaikan dari kesalahan yang dibuatnya itu. Nah, ketika dia sudah berbuat kesalahan, maka kita sebagai guru manajer akan melakukan perbaikan kesalahan siswa kita itu melalui yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog di mana guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa dikatakan mandiri? Karena dia akan menemukan kesalahannya sendiri. Kenapa dikatakan bertanggung jawab? Karena dia akan menemukan bagaimana solusi atau perbaikan dari kesalahannya tersebut. Segitiga restitusi ini kita bisa melakukannya melalui 3 langkah. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitas anak itu. Jadi ketika udah emosi, misalnya lah siswa yang berantem di kelas misalnya, udah emosi dia di kelas, kita langsung marahi lagi, kita pun bisa dimopali Bapak Ibu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya dengan kalimat-kalimat misalnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah. Semua orang pernah kok berbuat salah. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi di sini kita nggak mencari kesalahan loh. Nah, jadi ketika seperti itu emosinya itu akan stabil. Ketika dia bisa terbuka untuk menceritakan apa yang dialaminya. Nah, ketika emosinya sudah stabil, maka kita validasi kesalahannya. Menurut kamu yang kamu buat itu benarkah? Apa alasan kamu membuat seperti itu? Kita validasi kesadarannya dalam perbuatannya itu, salahkah atau tidak memang perbuatan yang dibuatnya itu. Nah, kemudian setelah divalidasi, tervalidlah dia membuat kesalahan, dia mengakui dia berbuat salah, maka kita menanyakan keyakinan. Nah, menurut kamu kesepakatan yang kita buat kemarin gimana? Apakah sesuai dengan tindakanmu? Maka akan mengalir itu. Bu, kita kemarin kesepakatan kelas kita saling menghormati, mandiri, bertanggung jawab. Nah, kita bisa tanya, sesuaikah tindakan kamu dengan kesepakatan kelas kita? Maka jawabannya akan tidak, Bu. Nah, kita tanya, maukah kau berubah? Mau, Bu. Itu biasanya siswa yang udah terbuka hatinya itu. Mau, Bu. Bagaimanalah caramu memperbaikinya itu? Maka dia akan mengeluarkan sejuta ide-idenya untuk memperbaiki kesalahan yang dibuatnya. Nah, ketika ide itu berasal dari siswa, maka terlaksanalah yang namanya segitiga restitusi. Nah, saya punya video untuk segitiga restitusi ini. Kita bisa lihat sekilas saja, tapi saya lihat Bapak Ibu guru di sini pun rata-rata sudah melaksanakan segitiga restitusi dalam menangani siswanya.
Oke, nah jadi ini dia contoh berbagi praktik baik dari praktek restitusi yang saya laksanakan kepada siswa di sekolah kita. Nah, jadi materi kita bersambung Bapak Ibu, artinya dari yang pertama tadi kita pahami mengenai budaya positif, kita buat tentang paradigma, kita ubah dulu mindset kita tentang kita di sini untuk menciptakan atau memberikan kebahagiaan kepada anak didik. Kemudian untuk menciptakan kebahagiaan itu kita akan melaksanakan disiplin untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu kita buat melalui keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak melupakan kebutuhan dasar manusia, dan dari kebutuhan dasar manusia itu kita melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan siswa kita. Maka ketika mereka melakukan satu tindakan yang menurut kita kurang baik, maka kita melaksanakan dari segi praktek segitiga restitusi. Maka sampai di sinilah materi kita hari ini. Ada Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan? Silahkan. Oke, kepada Bapak Bes, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin bertanya. Ini tentang budaya positif. Yang kita ketahui adalah pembiasaan yang bernilai positif. Oke. Tetapi di sini pertanyaan saya, bagaimanakah cara kita mengetahui unsur siapa aja yang berkaitan akan budaya positif ini kepada siswa? Unsur apa saja? Baru tolak ukur disiplin positif ini apa saja? Itu yang pertama. Yang kedua, langkah apa saja yang dilakukan ketika melihat siswa cenderung taat saat ada pengawasan? Oke, langkah apa yang dilakukan ketika siswa taat ketika ada pengawasan? Iya, sedangkan tidak ada pengawasan, mereka tidak akan melakukan budaya positif. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang super dari Pak Bes. Artinya apa tolak ukur atau unsur tadi pertama? Apa saja unsur-unsur dalam melakukan budaya positif? Nah, budaya positif ini menyangkut yang namanya warga sekolah. Jadi artinya ketika budaya positif ingin diterapkan di sekolah, seluruh unsur yang ada di pihak sekolah harus terlibat. Mulai dari Bapak Kepala Sekolah, komite, guru, orang tua, dan siswa. Artinya seluruh unsur itu harus bekerja sama. Karena salah satu tidak mau tahu maka akan timpang. Maka yang timpang tidak akan maksimal dalam hal melakukan apapun. Itu mengenai unsur yang terlibat. Kemudian mengenai tolak ukur. Bagaimana tolak ukur suatu budaya positif dikatakan berjalan dalam sebuah sekolah? Suatu budaya positif dikatakan berjalan di sekolah ketika terpenuhinya profil pelajar Pancasila di sekolah itu. Jadi apa tolak ukurnya? Ketika profil pelajar Pancasila menjadi ciri khas siswa kita di sekolah ini, maka berhasillah kita melaksanakan budaya positif. Jadi tolak ukurnya bukan yang muluk-muluk, dia tolak ukurnya cukup ada profil pelajar Pancasila di siswa kita. Mereka bergotong royong, mandiri, kreatif. Nah itu dia, masing-masing profil pelajar Pancasila ada di siswa kita, maka berhasillah budaya positif di sekolah kita. Nah kemudian tadi pertanyaan terakhir mengenai ketaatan ketika pengawasan. Nah ini muncul, ini kembali ke materi teori perilaku tadi, motivasi perilaku. Ketika siswa kita taat ketika diawasi, berarti motivasi mereka dalam bertindak masih motivasi eksternal. Artinya untuk menghindari hukuman. Bagaimana caranya? Maka kita laksanakan disiplin positif. Artinya disiplin positif adalah kesadaran pada diri kita untuk menghargai dirinya sendiri dengan melakukan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau dia ada unsur karena si A, karena bapak si B, supaya dapat nilai, supaya A sampai Z, itu masih unsur intrinsik. Artinya itu
nggak lama nanti, dia hanya sementara. Tetapi ketika sudah mendasar dari hatinya, maka itu akan menjadi aturan yang berlaku wajib pada dirinya, bukan untuk supaya orang lain, tapi itu tandanya dia menghargai dirinya sendiri. Bagaimana Pak? Oke, terima kasih Bu, saya sudah paham. Terima kasih. Oke, nah tepuk tangan kepada Pak Bes. Oke, nah jadi kita masuk kepada refleksi. Kita buat refleksi secara terbuka saja. Saya minta tanggapan dari Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Yang pertama, apa yang Ibu dapatkan setelah webinar hari ini? Apa yang Ibu dapatkan atau pengetahuan baru apa yang Ibu dapatkan setelah acara kita ini? Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu guru setelah dalam mengikuti acara ini? Yang ketiga, apa rencana yang akan Bapak Ibu guru lakukan? Jadi, apa yang Ibu dapat hari ini? Bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Dan apa yang akan Ibu Bapak lakukan setelah hari ini? Oke, kita minta refleksi mungkin dari Bu Vera. Silakan Bu, sampaikan bagaimana, adakah ilmu baru yang Ibu dapatkan hari ini, kemudian bagaimana perasaannya, kemudian tindak lanjutnya setelah ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini pelajaran baru yang saya dapatkan yaitu bagaimana tentang segitiga restitusi. Yang pertama, ya bagaimana kita mengetahui bahwa untuk mengatasi masalah siswa itu kita tidak langsung menjudge gitu ya, tapi kita harus memvalidasi kesalahan-kesalahan siswa tersebut. Kemudian pesan saya hari ini, saya merasa sangat senang mendapat ilmu baru yang disampaikan oleh Ibu. Kedepannya saya akan belajar untuk menjadi seorang guru yang menjadi guru manajer ya? Iya, menjadi guru yang manajer supaya tidak lagi menjadi guru yang memberi rasa bersalah yang selama ini saya lakukan untuk siswa saya. Itu aja Bu, terima kasih. Oke. Nah, satu lagi dari Bapak-Bapak guru, kira-kira setelah tindakan kegiatan hari ini, bagaimana kira-kira tindakan ke depannya yang mau Bapak lakukan? Dari Pak Sumurung atau Pak Ade Join? Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi kami dari TWSM seringkali memberikan hukuman kepada siswa TWSM karena mereka lebih patuh akan hal itu, lebih diawasi. Jadi untuk kedepannya kami dapat memberikan punishment dari sebagai manajer maksud saya, yaitu menggali potensi dalam memberikan perbaikan kepada siswa-siswi TWSM. Dan juga yang dilakukan perasaan saya dapat hal baru dari hal ini, bahwa kita juga seperti yang dikatakan tadi Ibu Nenggolan, kita perlu memvalidasi apa yang diinginkan dari siswa-siswi tersebut dalam dia melakukan kesalahan.